Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Serita Darmayanti kembali menjumpai Anda dalam dialog eksklusif bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, kita tahu pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Provinsi Banten, di mana tahun 2026 tingkat pengangguran ini terbuka mencapai 6,59% dan menjadikannya salah satu tertinggi di Indonesia, di mana di sisi lainnya juga Banten memiliki kawasan industri yang berskala nasional yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Namun ternyata pertumbuhan tersebut belum dinikmati secara merata oleh masyarakat di Provinsi Banten. Dan pemirsa, ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan juga selatan ini juga masih menjadi PR dan juga tantangan, di mana kondisi ini semakin diperberat oleh gelombang PHK di berbagai sektor yang mempengaruhi daya beli dan juga kesejahteraan masyarakat. Lalu seperti apa dari langkah DPRD Provinsi Banten untuk mendorong kebijakan yang nantinya mampu menekan angka pengangguran di Provinsi Banten? Kami sudah mengundang narasumber kami yang sangat kompeten di bidangnya. Ada Bapak Haji Asep Awaludin SEMH selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Nasdem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Sehat. Sedang sibuk apa nih saat ini nih di Komisi 2? Ya, kita agenda rutin aja. Kalau di Komisi 2 ya bidang perekonomian. Ini kita baru selesai kunjungan. Habis kunjungan tadi? Berhubungan dengan ini kan? Iya betul. Berhubungan dengan bagaimana penciptaan lapangan kerja. Kenapa kita semakin susah untuk cari kerja. Iya. Gitu. Ya, dalam hal itu pengawasan juga. Banyak lulusan tapi makin banyak jumlah pengangguran ya Pak ya. Iya. Dan kita bahas tentang pengangguran dan ketimpangan menjadi tantangan pembangunan Banten di masa depan. Iya. Kalau misalnya berkaca, tadi juga sempat kita ngobrol sebelum kita berdialog kali ini bahwa Banten sudah menempati posisi rankingnya. Awalnya pertama jadi keempat. Betul. Waduh, agak turun lah ya, gitu kan, sedikit 0,05% kalau dasar dari data tiga tangga ya. Sebenarnya apa yang menjadi faktor utama nih yang menyebabkan Banten selalu menempati posisi tertinggi dari sisi angka penganggurannya, Pak? Nah, ya terima kasih Rita. Saya untuk kesekian kalinya nih diskusi kita bersama-sama ya dengan Banten TV. Mengapa Banten ini masih banyak tingkat penganggurannya meskipun ya ada 0, sekian persen naik ya. Jadi ada alasannya. Yang pertama itu penciptaan lapangan kerja lebih sedikit dibanding tingkat orang mencari kerja. Jadi orang-orang itu, adik-adik itu lulus kuliah itu banyak, sekolah itu banyak. Jadi orang mencari kerja lebih banyak dibanding penciptaan lapangan kerja. Ketersediaannya kurang. Gitu kan, sehingga kan betul. masih butuh banyak lapangan kerjaan, perusahaan-perusahaan yang harus didirikan atau diciptakan di Banten ini, gitu kan, baik oleh swasta maupun oleh pemerintahan. Nah, tentunya yang paling banyak itu di wilayah selatan. Ketimpangannya itu yang paling banyak di wilayah selatan kalau untuk penciptaan lapangan kerja ya. Terus yang kedua itu SDM. Ya, kompetensi peningkatan SDM ya masih perlu harus ditingkatkan. Sehingga nantinya pegawai-pegawai atau calon pegawai yang akan masuk ke perusahaan orang Banten harus dinas-dinas terkait nih. Harus serius bagaimana menciptakan kesempatan kerja untuk perusahaan-perusahaan yang dimana kedepannya itu menjadi perusahaan yang memiliki hubungan dengan kebutuhan dunia kerja. Gitu. Contohnya gini, penciptaan lapangan kerja itu harus kita siapkan sebetulnya sejak dini dengan cara mempersiapkan antara perusahaan dengan pemerintahan dan kampus-kampus atau sekolahan. Itu yang perlu diinikan SDM-nya itu. Apakah memang tidak ada, maksudnya dari sisi link and match-nya memang kurang atau bagaimana sebenarnya? Kalau saya lihat beberapa perusahaan di Banten ini yang kita keliling, termasuk hari tadi nih kita keliling itu, link and match-nya kurang. Makanya saya mengajak kepada Pak Gubernur dan dinas terkait pendidikan, kerjaan, ya industri dan perdagangan. Ini bersama-sama kita membawa pemerintahan Banten, ya kan, dan kampus-kampus mengajak swasta maupun BUMN atau perusahaan di Banten bersama-sama nih 3 instansi nih. Kampus, ya kan, dalam apa pendidikannya yang berkualitas sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan industri atau perusahaan. Nah, di sini pembinaan pelatihan oleh pemerintahan harus ditingkatkan. Itu untuk meningkatkan SDM. Sehingga nanti ke depan ada kerjasama
mungkin magang, pelatihan, dan itu akan biayanya akan semakin murah buat perusahaan juga. Mereka akan betul-betul dimudahkan, dimanja dengan calon pegawai yang akan datang. Iya. Betul nggak? Kan kalau Betul. kita kerja kan otomatis pengen lebih cepat ya dapat karyawannya. Kalau seleksi lama, perlu waktu dan biaya kan. Betul. Apalagi kalau karyawan ribuan tuh. Tapi kalau udah ada hubungan kerja, kalau sekolahannya sama kampus-kampus terkait dengan dinas, Iya. ini juga bisa diciptakan sama kita. Gitu, dengan cara nantinya kolaborasi antara pemerintahan, perusahaan, ya kan, dan kampus-kampus. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang jumlah kawasan industri Banten ini memang banyak ya. Banten ini termasuk terbesar di Indonesia gitu kan, memiliki beberapa industri-industri besar, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Banten. Tapi kan tadi kita tahu angka penyumbang penganggurannya masih sangat banyak. Dan tadi Kang Asep bilang harus ada kolaborasi. Apakah memang sebenarnya dari dulu kolaborasi ini belum dilakukan atau seperti apa menurut Kang Asep? Pertanyaannya itu kan ya, kenapa industri di Banten yang segitu banyaknya, bahkan termasuk 3 besar di Indonesia setelah Jawa Barat ya, Iya. iya kan? Kalau Jawa Barat kan luas ya, Banten nggak terlalu luas, tapi kan jumlahnya itu di Banten industri besar, itu sampai 2.000 lebih, Betul. menengah ke atas itu besar. Ya kan, bahkan hampir berapa belas ribu lah perusahaan atau industri di Banten yang ada itu. Tapi yang setahu saya datanya itu ada kurang lebih 2.000-an sampai 3.000 industri menengah ke besar. Nah, ini mengapa orang lokal sulit mencari kerja? Iya. Padahal kan ada 1.000 atau ada berbagai macam industri di Banten. Jadi itu lebih kepada bagaimana kompetisi, kemampuan ya. Terus belum mengoptimalkannya, mudah-mudahan nih Pak Gubernur juga kan di tahun depan membuat program-program mengoptimalkan dalam hal pendidikan dan pelatihan. Nah, kayaknya di sini saya bukan komisi di bidang komisi pendidikan ya. Iya. Tapi saya juga dengar kan ya belum maksimal. Nah, dengan adanya sekolah gratis, tahun depan nanti ditambah dengan pendidikan gratis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap kerja. Betul. Itu perlu dioptimalkan. Terus informasi lowongan juga rekrutmen kan akan semakin mudah. Kalau nantinya kan ada suatu, kan kalau di beberapa daerah juga bahkan nasional juga sudah ada tuh pasar untuk rekrutmen, ya kan? Iya. Nah, apalagi zaman teknologi bisa kita menggunakan dengan teknologi digital atau menggunakan, kan ada tuh job di dulu ya, kalau orang cari job ya. Nah, kalau udah siap semuanya, Banten harus betul-betul memaksimalkan itu. Nah, terus perlu memperkuat kemitraan. Kayaknya antara, saya tanya aja ke Dinas Industri dan Perdagangan. Mereka alasannya kan di masing-masing wilayah ya, kabupaten kota ya, Iya. yang lebih memiliki data. Database tadi. Kan tidak harus gitu. Harusnya itu disinergikan. Inputnya mungkin di kabupaten kota, ya kan. Outputnya kan masuk di sistem. Kita minimal kan tidak menginput juga kan mengetahui. Harus ada kebersamaan nih antara provinsi dan kabupaten. Ketika wilayahnya di Kabupaten Tangerang nih yang paling banyak nih perusahaan, kita tidak boleh tidak tahu di provinsi. Berarti kan tidak ada kebersamaan, tidak ada kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten. Harusnya ada sinergi yang memang menyatukan database tadi. Harusnya ada itu. Sehingga saya pernah nanya, saya minta dong klasifikasi industri atau bidang usaha yang ada di Banten. Saya pernah nanya itu. Iya. Ada di saya. Cuman Pak mohon maaf ini enggak semuanya. Tapi ini juga ada nasional. Untuk perusahaan besar ya. Ada kita lihat websitenya. Tapi kan itu kan hanya perusahaan menengah ke atas. Yang itu hubungannya dengan nasional. Iya. Nah, kalau UMKM juga kan nggak apalah banyak kan. Maksudnya seluruh perusahaan industri ya atau perdagangan yang berlabel izin di Banten harusnya tidak boleh ada alasan lagi Banten ya kan nggak lengkap datanya. Iya. Berarti kan selama ini tidak ada kerjasama yang baik dengan kabupaten kota. Sehingga saya mendorong ke depan ini untuk berikan informasi sebanyak-banyaknya, semudah-mudahnya. Bahkan nanti di website, di platform digital, ya kan, pelatihannya dilakukan, informasi disampaikan, betul nggak? Betul. Nah, sehingga ketika ada momen-momen rekrutmen, kita udah siap semuanya. Gitu, database di provinsi kayaknya kurang begitu lengkap. Sehingga saya mohon mendorong nih dalam momen ini, mudah-mudahan waktunya juga tepat nih ya menyampaikan kepada dinas. Mudah-mudahan dinas ya sering komunikasi dengan kabupaten kota.
karena emang yang punya wilayah mereka, Iya. yang mendata mereka. Izinnya, tapi kan ada juga izin yang ke pusat tapi lewat provinsi. Kang Sesuai Asep, dengan- ini juga berbicara tentang pengangguran, banyak juga dikeluhkan oleh para pencari kerja yang yang menginformasikan bahwa saat ini banyak sekali pencaloan gitu kan, para calo-calo yang memang menjadi penjembatan untuk mencari kerja. Kemudian juga ada lagi yang paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa kita sudah berkompeten, sudah meningkatkan skill, tapi kita kalah dengan ordal. Nah, The power of ordal katanya. itu yang tahun lalu juga sama Pak Gubernur juga dengan Kapolda, ya kan, dengan mitra kerja dinas bersama-sama untuk bagaimana kita itu memberantas, ya kan. Nah, dalam beberapa kali kita kunjungan, 1 bulan mungkin 2-3 kali di perusahaan-perusahaan di Banten, Serang, Tangerang Raya gitu kan. Kita selalu menyampaikan gitu. Mungkin ada, ya kan, tapi sembunyi-sembunyi. Tapi kelihatannya untuk sekarang ini nggak terbuka kayak dulu. Atau mungkin karena posisi saya dewan, ya kan, mereka agak takut juga menyampaikan sesuatu yang negatif itu. Tapi tidak dipungkiri oleh saya pribadi, karena banyak cerita orang-orang yang kerja, kebanyakan orang selatan tuh mau nyari kerja ke utara kan. Betul. Nah, Pak Haji, kita itu kalau mau kerja itu harus ada uang 5 juta. Nah, Perusahaan apa itu? Betul nggak? Ketika saya mendengarkan, itu perusahaan apa? iya. Jadi itu udah budaya Pak Haji. Berapa gaji kamu? Gajinya UMR. Berarti setahun lebih kamu bisa ketutupin dari keuntungan gaji itu. Mungkin kan dari 5 juta disudkan per bulannya 500.000 kan ya. Untuk bayar tadi ya. Untuk bayar itu Biaya kan pencaloan ya. tadi. Pencaloan tadi. Nah, itu juga mungkin tolong mungkin dari dinas terkait ya. Saya tentunya bukan oper ya, bukan offset ya. Mungkin hanya menghimbau aja. Emang bukan komisi saya gitu di bidang itu. Nggak bisa di perusahaannya kan, di industrinya. Tapi kan ketenagakerjaan itu kan ya. Itu menyangkut, kita nyambung sama dinas komisi 2 membidangi tentang industrinya. Iya. Iya kan. Komisi 5 ya kan di bidang ketenagakerjaannya ya. Ketenagakerjaannya. Betul nggak? Betul. Ada pendidikannya. Sebenarnya saling berhubungan gitu. Makanya apabila ke depan ada suatu komitmen bersama, bagaimana kita sama-sama di perusahaan se-Banten disisir oleh dinas-dinas, ya akan diawasi oleh para dewan-dewan sesuai dengan tupoksinya, bagaimana meminimalkan lah, kalaupun nggak hilang, minimalkan risiko ada sentilan-sentilan yang dari masyarakat nggak enak juga. Iya, betul. Masyarakat kecil mau kerja, butuh kerja malah diminta pungli. Nah, tapi dengan ada pernyataan Gubernur dan Pak Kapolda dulu bahwa Banten akan memberantas, ya ingat nggak tahun lalu? Betul. Ya kan. Nah itu sejak itu nggak kedengeran. Nah, apakah emang hilang? Apa sembunyi-sembunyi? Tapi masih ada sih masyarakat yang menyampaikan ke saya, aduh Pak Haji, selalu ada itu sih calo gitu. Kayak sepertinya sudah mengakar kuat gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu sehingga gini, ada orang Banten yang mungkin dia secara kompetensinya mampu, karena ekonominya atau orang dia nggak mampu untuk nyogok ke calo lah. Iya. Sehingga mungkin diisi oleh orang lain yang memiliki kemampuan untuk nyogok. Gitu. Ya mudah-mudahan kalau ada yang informasi dari kita nanti semua ini kita akan investigasi. Perusahaannya kita akan himbau supaya kedepannya tidak melakukan hal-hal calo itu. Selain tadi pencaloan, kemudian juga tadi the power of ordal gitu kan, omongan netizen sekarang. Nah kalau misalnya berbicara tentang banyak sekali juga industri-industri di Banten yang memang belum menyerap tenaga kerja lokal di sekitarnya. Apakah ada dari DPRD sendiri untuk mendorong industri-industri Banten untuk bisa menyerap tenaga lokal di Provinsi Banten tanpa mengenyampingkan dari kompetensinya sendiri? Nah, ya tadi kita juga hampir setiap Rabu ya, dalam 1 bulan tuh 3 kalian lah, 3 atau 2 kali kita itu berusaha untuk bagaimana tadi itu kan memastikan bahwa perusahaan yang di Banten itu menjalankan sesuai dengan aturan, ya kan? Yeah. Bagaimana memaksimalkan penyerapan tenaga lokal, bagaimana kita pengawasan, kan pengawasan itu fungsinya itu bukan kita istilahnya mengawasi secara kesalahan, bukan. Justru lebih pentingnya itu bagaimana kita mencari tahu apa sih kebutuhan perusahaan, bagaimana perusahaan di Banten itu nyaman, enjoy, untung, kan gitu ya. Jadi bukan kita menakut-nakutin, kita perusahaan itu membebankan mereka, bukan.
justru ke pengawasan ke depan itu untuk mencegah ke depan perusahaan itu jangan sampai rugi, kabur, Gulung tikar, Gulung tikar kan ya. pindah tempat karena ya. banyak juga Iya, lari betul. tadi ke Jawa Tengah gitu kan ya. Bahkan satu perusahaan bisa ribuan orang kan. Nah, saya dalam hal ini kemarin pengawasan untuk melindungi pegawainya, untuk memastikan perusahaan itu berjalan dengan baik, untung gitu kan ya. Terus kita juga mencari tahu ada nggak program di sana itu yang membuat ya si karyawannya skill, meningkatkan skill lah gitu ya, gitu kan. Atau ada kerjasama nggak nanti si perusahaan ini dengan kampus-kampus. Selama ini mungkin saya dengar itu kurang ya. Tadi saya di Oktan, di perusahaan peternakan ayam itu, yang pengolahan ayam itu. Kan itu cukup banyak juga di Banten, Iya. Serang, Lebak, Pandeglang kan ternaknya ya. Nah, diolahkan di Cikande ya. Cikande, betul. Nah, itu juga lumayan menyerap banyak orang kan. Betul nggak? Nah, otomatis ya kan itu perusahaan yang itu tuh yang larinya kebanyakan ke selatan, Banten Selatan. Nah, kita justru perusahaan itu kan yang kita butuhkan boleh kayak gitu tuh. Karena industri di Tangerang Raya atau di utara itu kan dominan, selatan kan timpang. Iya. Nah, sehingga kita itu mendorong ke depan perusahaan yang kayak gini untuk bagaimana lebih banyak lagi. Model kayak gitulah. Karena arahnya ke industri, apalagi nanti akan dibangun tol. Udah dibangun tol, cuman belum buka-buka. Nanti minggu depan kita akan coba ke ini, ke jasa marga ya. Nah, untuk memastikan kapan ini dibukanya sampai dengan pelabuhan supaya industri-industri akan lari ke bagian sana. Industri yang sesuai dengan kebutuhan selatan. Ada pemerataan ya gitu ya industri untuk gitu. masyarakat di bagian selatan Ya, sana. satu Kemarin lagi. juga ramai juga nih Kang Asep terkait dengan gelombang PHK nih ya terjadi berbagai perusahaan. Kemudian langkah DPRD sendiri untuk melindungi pekerja dan juga memastikan bagaimana hak-hak mereka tetap terpenuhi nih. Sejauh ini seperti apa nih DPRD menjembataninya tadi? Ya, melindungi pekerja itu tadi yang saya sampaikan sebenarnya udah poinnya itu. Jadi bagaimana kita itu memastikan bahwa perusahaan itu ya untung di sana. Ya. Kan kalau nggak untung juga kita khawatir nggak, ya kan, rugi, PHK, bangkrut. Betul nggak? Nah, sebelum adanya kerugian atau pindah ke daerah lain, kita makanya datang ke sana untuk menggali informasi. Bahkan kalaupun pindah, kita tawarkan kepada daerah yang UMR-nya lebih kecil. Ya kan? Ada solusi Di selatan. seperti itu yang diberikan dulu. Betul nggak? Iya, betul. Kalau itu emang membutuhkan atau dengan persaingan biaya tenaga kerja lebih tinggi. Karena kan permasalahannya itu selalu ada gitu, melindungi karyawan itu yang paling penting itu bagaimana perusahaan ini ya pertama tidak boleh rugi, tidak boleh ada yang merugikan perusahaan itu kan ya. Iya. Supaya perusahaan ini betul-betul terjaga kesinambungannya. Itu yang pertama dulu. Yang kedua bagaimana hak karyawan. Dalam hal apa? Penggajian, hak-haknya. Betul nggak? Kesehatan dan fasilitas lainnya diperhatikan. Dan mungkin ada reward endorsement-nya juga di perusahaan itu. Nah, sehingga terciptalah hubungan antara perusahaan dan karyawan itu ya terjalin dengan baik. Nah, pelindungan itu tentunya harus kita betul-betul pastikan. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak dialog dengan beberapa perusahaan. Makanya yang saya pengen ke depan gagas atau masih masukan ke pemerintahan, bagaimana kita itu ke depan membuat klasifikasi bidang usaha atau industri. Ya kan industri di Banten kan banyak ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, dibuat klasifikasinya. Sebetulnya di Banten ini klasifikasi industri yang rawan itu yang bagaimana? Bagaimana Betul, cara kalau dari klasifikasinya sendiri, kalau menurut Kang Asep yang paling banyak ini apa? Dari sisi apa, industri apa yang paling banyak di Banten? di Banten itu macam-macam. Justru yang tidak ada di luar Banten ada di Banten. Ada di Banten. Termasuk ya baja kan ya, nggak ada di luar daerah itu selain di Cilegon. Ada di mungkin Surabaya apa ya. Tapi kan Terbesar di sini. di sini. Betul. Ya kayak farmasi juga di sini banyak. Terus perusahaan tadi itu kan peternakan, industri makanan, ya kan, industri bermacam industri di Banten ada, farmasi, besi, makanan yang pernah kita kunjungi ya. Terus kemarin itu bahkan industri pengolahan limbah,
industri apa berhubungan dengan packing, semua itu kita banyak kunjungan itu di Banten ini skalanya menengah ke atas, gitu. Itu luar biasa dibanding daerah lain, gitu. Makanya Banten ini sebetulnya mah potensial, gitu. Meskipun transfer kepada daerahnya kembali ke daerahnya kecil, gitu. Karena ada mungkin birokrasi yang harus diperbaiki ke depan, gitu. Oke, makanya tadi harus ada klasifikasi dulu ya yang dilakukan. Mengetahui. Baik, kalau misalnya ketimpangan pembangunan antara Banten Utara dan Selatan ini kita tuh juga masih menjadi sorotan. Daerah sana lebih condong ke daerah pertanian, peternakan. Di utara banyak industri-industri megah yang berdiri. Ini menurut Kang Asep sendiri apa yang menjadi penyebab dari ketimpangan tersebut, Kang? Ketimpangan itu terjadinya karena pemerataan infrastruktur dulu yang belum merata. Jadi ketimpangan ekonomi diakibatkan karena pembangunan infrastruktur yang belum merata. Sehingga malas investor untuk berinvestasi kan di sana. Saya sebagai pengusaha juga, siapapun pengusahanya pasti ketika kita lihat di mana lokasinya. Padahal lokasi Lebak Selatan, Pandeglang Selatan itu dekat ke Jakarta sebetulnya, hanya 60 kilo sebenarnya kan ya. Kurang lebih kayak gitu kan ya. Tapi karena akses jalannya, mohon maaf masih jelek, gitu kan. Apalagi Lebak dalam, Pandeglang dalam, selatan lah terutama. Makanya Pak Gubernur ini, kalau saya lihat dengan programnya Bang Andra, dengan apapun itu namanya, saya juga nggak terlalu peduli lah dengan nama-namanya. Yang penting fisiknya berjalan, fasilitasnya berjalan, gitu kan. Saya tidak terlalu memikirkan dengan nama-namanya, karena nama itu nggak penting. Yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah fisiknya, fasilitasnya, realitanya, gitu kan. Realitanya. Nah, sehingga investor ya kan akan sulit. Nah, tapi sudah ada blueprint, sudah ada perencanaan dari provinsi juga. Provinsi juga sudah membuat kawasan industri di Cileles. Di Cileles. Yang ribuan hektar nantinya, ya kan akan dibuat perusahaan-perusahaan industri. Itu kapan itu realisasinya targetnya? Harusnya sih setelah jalan tol, bahkan udah ada pembelian lahan-lahannya udah ada. Ada beberapa perusahaan yang udah menyiapkan lahannya. Biasanya kan kalau perusahaan itu membeli lahan dulu, baru 5 tahun 10 tahun baru dibangun. Jadi jangka panjang, gitu kan. Tapi kita udah ada kawasan. Nanti berikutnya Pandeglang juga kan ada kawasan Cibaliung, bukan Cilung, Panimbang sana kan ya, sampai ke Tanjung Lesung kan. Nah, mudah-mudahan kawasan ekonomi khusus kan. Nah, itu mudah-mudahan cepat terrealisasi. Nah, ini yang kita akan dorong, jalan tol segera dibuka sehingga mempercepat. Nah, salah satu nanti pemerataan itu dengan dibukanya tol, aksesnya lebih cepat, lebih mudah perusahaan untuk masuk. Gitu. Sudah kawasan untuk industri di daerah selatan sudah disiapkan. Sebenarnya bukan selatan banget sih. Bukan selatan banget ya? Kalau selatan kan daerah gunung sana, gitu. Masih sini Cileles masih dekat ke kota lah. Cuman itu kan kawasan dulunya kawasan pertanian, kawasan hutan. Dan tentunya kan harus ada penyiapan nih dari sisi SDM-nya tadi kan, gitu kan? Apa yang paling utama yang harus disiapkan? Kalau saya lihat itu, kalau kita pernah lihat ke sana dari atas juga kan karena masih hutan-hutan itu masih tanaman-tanaman ini, ya hanya sebatas, kalau yang saya tahu ya hanya sebatas perusahaan-perusahaan itu sudah mengkapling bahwa dia punya lahan di sini, beberapa perusahaan lah, baik nasional maupun dari asing ya. Nah, tentunya segera mungkin persiapan ini kata saya juga dibukanya tol itu. Tol itu sangat penting untuk dibuka. Tapi jalan juga dari provinsi, koneksi dari tol ke berbagai daerah itu harus segera diperbaiki. Karena jelek juga jalannya tuh. Saya pernah lewat tol, iya kan waktu Lebaran dibuka tuh, beberapa hari ya. Lewat tol, pas begitu keluar tol, jalannya langsung bles. Itu ciri khasnya biasanya. Ciri khasnya Lebak Pandeglang ya. Gitu, sehingga kan enggan perusahaan. Kita aja yang perorangan pulang pergi itu kan merasakan ketidaknyamanan. Gitu Apalagi kan. untuk sebuah industri Apalagi yang industri yang membutuhkan mobilisasi tinggi. Gitu, mudah-mudahan kan ya kemajuan suatu daerah itu ditentukan oleh itu infrastruktur dan fasilitas menunjang, sehingga para pendatang, pelancong yang berbisnis, industri maupun perdagangan itu akan lebih cepat harusnya. Oke, Kang Asep kan tadi juga berbicara bahwa bukan hanya tenaga kerja, tapi juga kita dari sisi
investasi para investor yang memang mendirikan industri ataupun perusahaan yang ada di Banten ini juga harus tetap dimanjakan. Bagaimana mereka tetap berinvestasi, nyaman gitu kan, membuka industri yang ada di Banten. Ada nggak sih Kang Asep yang mungkin diberikan reward bagi perusahaan-perusahaan ataupun industri-industri yang ada di Banten yang memang dari sisi tenaga kerjanya mereka menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak seperti itu misalnya? Sejauh ini saya tidak begitu mendengar langsung ekspos dari pemerintah ya. Nah, harusnya mungkin ada insentif ya, Iya, semacam ke perusahaan itu. gitu kan ya, insentif supaya merangsang dunia industri, dunia bisnis ya kan, untuk berlomba-lomba datang ke Banten, ya kan, dikasih karpet merah bila perlu kita. Betul nggak ya? Red carpet gitu ya. Nah, ini permasalahannya justru yang akan yang terjadi, masih terjadi susahnya perizinan, Itu yang masih menjadi kendala. lambatnya, bahkan banyak ya tidak sedikit ada yang ngomongin ini harus ada ini biaya ini. Kalau pakai jalan tol, lewat jalan tol ini sekian. Ya, Aduh. kalau ini itu masih ada gitu. Saya dengar masih ada di daerah Lebak gitu ya, mungkin Pandeglang. Karena orang itu bila perlu izin tuh dibuat gratis lah. Iya. Karena yang kita butuhkan itu bukan izinnya. Kan banyak kan pemerintah daerah, bupati, gubernur, dan wali kotanya tertangkap. Ya kan, karena kan percaloan izin. Iya. Iya kan? Karena itu sifatnya sementara ya, tapi kalau dari sisi Mudah-mudahan di Banten nggak ada kan? mudah-mudahan tidak. Gitu. Itu kan kenapa? Karena ini salah satu yang menghambat investor. Betul. Kalau saya izin bila perlu dimurahkan, bahkan digratiskan. Supaya apa? Supaya efeknya mereka itu merangsang untuk berbisnis di sini. Izin aja dibuat susah. Apa susah apalagi dibuat lama dan mahal? Betul nggak? Iya. Nah, ketika mereka udah dipermudah, mereka akan membuat pemikirannya positif, nyaman. Tapi mereka itu ketika industri berjalan, keuntungannya kan buat pemerintahan, buat daerah kita. Betul nggak? Betul. Nah, tapi yang paling untung itu apa? Masyarakat kerja, otomatis kan mendapatkan penghasilan. Dia punya penghasilan untuk membiayai keluarganya, tapi dia juga punya beban untuk bayar pajak. Betul nggak? Betul nggak? Kan yang menentukan kan tetap kita. Iya. Gitu. Nah, itu yang saya dengar. Sekali dua uang gitu ya. Ya kan, teteh belum pernah dengar kan bahwa Banten memberikan insentif reward terhadap Iya, perusahaan belum. yang dianggapnya memiliki peran besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Nah, makanya salah satu tadi yang saya sampaikan tuh, Pak Kadis, iya kan, pernah saya ngomong kalau ke stafnya, Pak Haji, Pak Awe, silakan ke ini di bagian industri, ada kan, mereka bagian ini, saya minta. Maksudnya dalam tahap itu tuh, cuman nggak tuntas. Kan capek juga kalau kita minta sekali 2 kali. Betul nggak? Iya. Karena mereka juga ternyata belum update. Database-nya itu yang masalah. Padahal kan hanya link aja. Nggak link Database itu kayaknya banyak dikeluhkan oleh dari berbagai sektor ya, pendidikan, Macem-macem. database, bantuan sosial, database, Betul. lagi-lagi database. Betul, karena menjadi sebuah catatan buruk. Iya kan? Kalau di suatu pemerintahan database-nya itu berantakan. Kenapa? Mengambil kebijakannya juga akan nggak tepat. Iya, betul. Nah, contohnya tadi itu. Selalu bilang, aduh daerah nih, berarti kan fungsi daerah dan kabupaten ini, kabupaten kota dan provinsi ini tidak jalan. Atau belum maksimal lah. Kalau ngomongin mengenai kan sistem teknologi kan IT kan udah mudah. Input di kabupaten, bahkan dari desa aja bisa langsung ke pusat kan ya. Iya. Bisa menghubungkan digitalisasi, ya kan? IT kayak gitu bisa nggak? Bisa lah. Nah, sangat bisa. Kalau misalnya- daerah ke pusat aja bahkan bisa kan Betul. untuk sistem Tinggal- kepegawaian dan lain sebagainya. Tinggal kita upload, Iya, download, kan gitu. betul. Di uploadnya di daerah, kabupaten, kota, di downloadnya di pusat, bahkan di provinsi gitu ya. Iya. Kan bisa ngambil gitu. Nah, ini database ini yang perlu kita rapihkan. Sehingga ketika kita klasifikasi industri perdagangan, ya kan, klasifikasi usaha dan lain-lain, kita ketahuan tuh. Nah, termasuk nantinya perusahaan ini menyumbangkan kontribusi apa saja buat daerah kita. Dari mana? Dari penyerapan kerja, keuntungan perusahaan, value-value yang didapatkan oleh Banten, iya kan, di berbagai daerah kabupaten itu, kota, itu apa aja value-nya. Nah, di sana baru kita, perusahaan ini jadi brand nantinya. Iya. Iya kan? Nah, itu yang mungkin ke depan harus dilakukan. Supaya Banten pemerintahannya itu betul-betul menghargai atas apa yang diberikan kepada masyarakat kita berupa penciptaan lapangan kerja.
Belum kan? Belum. Tapi bukan hanya Banten. Tenang, bukan hanya Banten. Tenang Pak Antasoni, bukan hanya di kita kok, tenang. Daerah lain juga, tenang, maksudnya daerah lain juga sama kayak gitu. Masih banyak ya Masih. dialami oleh daerah-daerah Cuman mudah-mudahan lainnya. Pak Antasoni bisa mendahului itu. Jabar juga Kang Deddy belum kayaknya. Belum memberikan reward. Saya belum dengar tuh di channelnya Kang Deddy. Belum memberikan reward bahwa perusahaan ini memiliki, ya kan, karena dianggap. Tapi kalau Kang Deddy saya lihat di media sosialnya di ini suka kan, kita juga mengikut juga kan. Senang juga kan kalau lihat pemimpinan kayak gitu aktif masuk ke perusahaan-perusahaan. Oh gimana nih, berapa ribu nih, ya kan? Berarti kan pengakuan terhadap si pengusaha itu, betul nggak? Iya. Dan merangkul gitu kan. Mengakui sumbangsi yang Saya mereka berikan. pernah Ya? beberapa kali kan lihat videonya. Ada yang melakukan suatu mungkin pencegahan, tindakan, ada yang menyemangati, macam-macam kan ya. Tapi yang paling penting bagaimana pemerintah ini hadir. Baik di dunia industri, dunia perdagangan, ya kan, di dunia kerja, hadir. Tidak hanya tahu, tapi hadir. Kan hanya tahu aja kan, betul nggak? Gitu, hadir gimana nantinya menjadi solusi antara dua pihak. Pihak pencari kerja, penciptaan lapangan kerja, dengan pihak pencipta dunia usaha. Begitu. Oke, kembali lagi terkait dengan tadi kan sempat disampaikan juga oleh Kang Asep nih bahwa banyak masyarakat yang memang dari wilayah selatan ini mencari pekerjaan ke wilayah utara karena memang kurang ketersediaan dari lapangan pekerjaan. Bagaimana DPRD selanjutnya mendorong pemerataan pembangunan agar masyarakat tidak harus berpindah gitu kan dari selatan ke utara untuk jauh mencari pekerjaan seperti itu, Kang Asep? Nah, kalau DPRD sebetulnya sih nggak terlalu signifikan ya mendorong itu. Ya kita hanya paling enggak dengan kata-kata yang mungkin bisa memberikan masukan kepada pemerintahan. Karena kan kita bukan eksekutor. Tapi kita selalu ketika rapat kerja dengan dinas, ya kan? Karena kan mitra kita. Nah, bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM? Pendorongan DPRD itu, ya kan, terhadap pemerintahan untuk bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas. Tentunya dengan pendidikan dan pelatihan-pelatihan, ya kan. Terus mendorong pemerataan investasi. Tadi itu, nih kalau kita ada pasar industri investasi, harusnya kita itu mencari berbagai daerah maupun berbagai negara, bagaimana kita mendatangkan investor untuk berinvestasi di kita, memberikan atau memudahkan terciptanya lapangan dunia usaha, ya kan, supaya menciptakan kemudahan untuk bekerja masyarakat itu. Nah ini pemerataan investasi juga kan perlu kita pilihkan. Tadi itu kan kalau di sini mah kita kasih masukan ke investor. Kalau di sini Tangerang ini biayanya mahal, tanahnya mahal. Ya bukan saya karena orang Lebak, orang selatan Pandeglang ya. Saya ngomongnya selatan ya bukan. Tapi kan udah cukup dalam hal kesejahteraan, dalam hal penciptaan lapangan kerja di wilayah utara katanya. Bagaimana mendorong kita kan dengan ngasih masukan. Di Lebak mah tanah masih murah. UMR, UMK-nya juga kan tidak terlalu besar, kecil, ya, gitu kan, hampir sama dengan Jawa Tengah lah, sedikit doang. Terus kesiapan SDM-nya juga kita, kalau udah ada nih, kita sudah ada dunia pendidikan yang pelatihannya soft skill, hard skill kan ya, betul nggak? Dengan SMK, gitu, ya kan, terus dengan kampus-kampus yang tadi itu link image-nya ada dengan itu dunia industri usaha. Nah, sehingga gini, wilayah di Banten tidak berpatok kepada utara. Maksudnya dari pemerintah itu, ya kan, kita itu jadi marketing. Marketing untuk wilayah yang kurang ada investornya atau kurang ada perusahaan-perusahaan sana. Perusahaannya tadi. Ya kan. Terus memastikan setiap kebijakan dari investasi itu bahwa benar berdampak terhadap masyarakat maupun daerah kita. Sehingga menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, nah, terus memberikan kesejahteraan masyarakat. Tentunya tidak hanya itu, UMKM juga perlu digerakkan. Betul. Gitu kan? Kan kalau kita mengharapkan sesuatu yang dari luar terus, tanpa kita menguatkan dari dalam, betul nggak? Nah, harapan saya juga UMKM tolong perhatikan, karena dari segi porsi anggaran, ya kan, saya sangat hafal sekali anggaran Provinsi Banten ini. Gitu kan, berapa persen sih, pernah kita bahas ya dulu ya, berapa persen nilainya terhadap anggaran
UMKM di Banten. Nah, harapan saya ke depan, UMKM di Banten tidak hanya menjadi simbol pencitraan. Simbol pencitraan ya. Betul nggak? Sehingga kan gini, ya mungkin tidak hanya di Banten. Di Bandung ya, tempat saya mencari nafkah pengalaman usaha di Bandung dulu. 27 tahun di Bandung ya. Kan betul bukan perannya pemerintah, emang bukan. Karena wilayah dan kreativitasnya warga aja. Tapi pemerintah akhirnya mendukung. Gitu kan? Karena sektornya kan jelas. Nah, di Banten ada sektornya. Tapi pemerintahnya belum maksimal pendukungannya. Kelemahan daripada UMKM adalah terhadap permodalan. Masih terkendala terhadap pemasaran. Pemasaran dan permodalan. Nah, packagingnya, legalitasnya, izin-izinnya, betul nggak? Halalnya, kan ya? Dan lain-lain lah. Nah, tapi saya di sini pengen menyampaikan kepada kita semua di pemerintahan bahwa Banten belum ada ikon wadah. Betul. Setuju nggak? Iya. Tidak ada di Banten Selatan. Kan UMKM itu yang banyak penciptaan itu adalah di tempat-tempat wisata. Ada UMKM, ada wisata, ada wisata, ada UMKM. Ada UMKM. Kita lihat di mana di Pangandaran. Kecil. Pantainya juga biasa aja sebenarnya. Cuman ada Grand Canyon ya. Grand Canyon doang kan ya. Iya. Betul nggak? Yang membedakan dengan Banten. Tapi di situ juga ada loh di Labuan itu yang model kayak gitu. Yang hutan itu. Ya kan itu kan ada. Iya. Maksudnya gini teh. Di Banten pemerintah belum memberikan wadah UMKM. Sebenarnya apa sih yang membuat kendalanya belum ada wadah? Apakah dari sisi lahan kah? Atau dari sisi apa Kang menurut Kalau saya pikir gini, contohnya kembali lagi kepada sektor pariwisata. Saya tadi ngomong di Pangandaran ya, belum tuntas ya. Pangandaran itu ada khasnya, yang namanya Pangandaran itu punya ikan asin jambal ya. Ingat nggak? Iya. Kan dikenal tuh kan. Di kita selatan itu banyak kan, banyak. Ya kan, kerajinan-kerajinan yang diciptakan oleh para UMKM dalam hal pengolahan ikan, bakso, sawarna dengan ada khasnya dengan sale, emping, lemeng, pisang lemeng teh kan? Iya. Ya kan? Lemeng ada ketan kan ya. Terus ada gula merah yang khasnya Malimping, gula semut dan lain-lain. Ini kan belum ada wadah. Banten tidak memiliki ciri khas. Maksudnya ketika di Banten itu ada wisatanya, kenapa sih tidak membangun kios-kios wadah UMKM Banten, sentral ekonomi UMKM, sehingga ketika kita berwisata bertamasya ke selatan, ke pantai, pulang ya bawa oleh-oleh khasnya khas Banten. Nah, ini pembahasan yang pernah saya bahas juga 2-3 tahun ke belakang sebenarnya. Masih dibahas, berarti kan masih memang belum ada pergerakan gitu kan. Ini sebenarnya faktornya apa gitu Kang Asep? Faktornya keberpihakan kepada UMKM. Keseriusan, betul. Karena kembali lagi kepada kita, kepada gini Lebak, Pandeglang maupun dimanapun tuh ya, ya kan. Karena yang saya pengen dorong terus di selatan itu teh, bukan karena saya orang selatan, bukan. Karena saya pengen ada pemerataan di Banten, sehingga nggak timbul, ya kan, ya berpikiran bahwa kita tertinggal, kita ditinggalkan dan macam-macam ya. Bahkan Tangerang kota kan, Raya kan pengen pisah di Banten katanya kan ya. Karena Banten ini kan ya yang maju hanya di sana doang, di sana jadi beban. Nah, nggak gitu juga, ini kan bernegara. Iya, betul. Bagaimana kita itu harus menjadi penopang untuk kemajuan suatu daerah kita. Nah, tentunya saya lihat itu keberpihakan terhadap anggaran teh. Nah, kebetulan saya bukan di bagian banggarnya nih, tapi nggak ngerti nih bagaimana teman-teman menganggarkan itu. Ya kan, tapi kalau dari segi anggaran itu sangat jauh untuk mencapai ke sana. Tahun ini ya, dan mudah-mudahan tahun depan teman-teman di Banggar maupun teman-teman di dinas kan ya, bisa mendorong. Ada nggak sih contoh, Teteh dengar nggak sih bahwa Banten punya wadah ekonomi UMKM, di mana itu? Saya belum dengar selama 2 tahunnya di Dewan, saya belum dengar. Karena saya kan di Komisi 2. Di bidang yang membawa itu. Memang UMKM gitu kan? UMKM, operasi. Iya. Betul nggak? Nah, saya belum dengar, dan di anggaran juga belum ada. Mereka bikin kios-kios. Kios ini nggak jual lemeng. Kios ini nggak jual sale. Kios ini nggak jual bakso.
ya kan? Kan bakso itu bisa dikeringin. Iya. Di Divakum, divakum. ya. Betul. Bakso ini ngejual opak, gula semut, terus ikan-ikan yang kayak asin dan lain-lain kan ya. Itu banyak deh. Banyak sekali Khas-khasnya sebenarnya. emping. Kulinernya luar biasa. Luar biasa. Tapi wadahnya tidak ada. Wadahnya sehingga mereka secara brandnya tidak dibentuk, wadahnya nggak ada, brandnya nggak dibentuk, sehingga marketnya juga sekarang kan bisa-bisa. Maksudnya pemerintah minimal memberikan layanan dasar itulah. Padahal kalau kita lihat ini generasi muda saat ini, kalau kita lihat sudah banyak yang mulai melek ya wirausaha gitu kan. Bagaimana nantinya mereka bisa menjadi pencetus gitu kan dari sisi pembuatan produk-produk yang memang memiliki nilai jual yang luar biasa gitu kan. Kalian tahu nggak di selatan ada Ratu Bejo tuh? Apakah? Ratu Bejo. Ratu Bejo. Yang jualan bakso yang viral. Oh iya. Tahu kan, dengar kan? Iya betul. Itu sampai ratusan ribu kan di follower TikToknya kan? Iya. Ya kan, meskipun agak-agak heboh lagi. Itu kan kreativitas. Iya. Dengan cara strategi marketingnya dia itu, iya kan, untuk berusaha supaya maju usahanya. Kan tidak semua orang bisa melakukan itu teh. Dan tidak semua orang mau melakukan itu. Bisa dan mau kan. Ada yang mungkin malu, ada yang emang nggak bisa. Maksud saya, itu kan kreativitas yang memanfaatkan dunia teknologi. Nah, tapi kan tadi itu, kemampuan mereka tidak semua sama. Iya. Gitu, makanya mudah-mudahan pemerintah 2027 ya. Ya ini udah mau tahun ketiga kita, tahun kedua September, bulan depan September nih. Kita udah 2 tahun jadi dewan. Rasanya di Komisi 2 saya nggak begitu maksimal mendorong ya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan UMKM, pertanian. Nah, ada waktu nggak pertanian? Dibahas kan belum dibahas ya. Nanti kita bahas mungkin Gitu. setelah. Kita nggak kerasa waktunya sudah ada di penghujung acara. Iya. Mungkin bisa berikan closing statement dulu terkait tema kita tentang pengangguran ketimpangan, tentang pembangunan Banten di masa depan. Apa yang mungkin ingin Kang Asep sampaikan untuk pemirsa di rumah? Silakan Kang. Teh ada, kalau data di saya ini ada kurang lebih 16.000 industri dari kecil sampai besar. Ada 2-3 ribu menengah ke atas, ya kan? Itu belum besar. Betul nggak? Yang itu sebetulnya bisa menjadi harapan masyarakat atau adik-adik mahasiswa yang mau lulus. Tapi ingat, bukan itu yang harus kalian cari. Iya. Itu hanya tawaran. Tapi yang kalian harus ciptakan, bagaimana kalian tuh menciptakan sebuah kreativitas atau bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. Pekerjaan, betul. Saya termasuk orang yang pede dulu. Kata orang sombong. Saya pernah zaman PKL di Nusa, KS, ditawarin kerja setelah lulus. Tapi saya sampaikan dengan sombongnya saya, kata orang. Saya tidak mau jadi karyawan, karena karyawan tidak menciptakan kekayaan dan kesuksesan, hanya sebagai kuli. Kenapa? Karena harus dibentuk. Kata orang sombong, kata kita pede, karena kita yakin memiliki kemampuan. Maksudnya orang Banten, mudah-mudahan, saya berharap, ya, tolong pemikirannya jangan cari kerja. Tolong maksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah kita untuk menciptakan sebuah wadah usaha. Betul. Sehingga ke depan pemerataan itu akan semakin cepat dibangun, ya kan? Sehingga ke depan mendorong perekonomian yang sejahtera untuk masyarakatnya. Oke, Gitu. luar biasa. Jadi dari kita ya, gitu kan, untuk kita juga tentu saja ya, Nah, tentunya membangun teh, kreativitas. satu lagi tentunya, Apa tuh? yang paling penting, yang pernah saya lakukan, tolong kalau kita berpikirnya itu mau sukses, tolong cara sukses itu ikutin dengan orang yang sudah biasa sukses atau yang pernah sukses. Oke. Ya kan, tentunya dekat dengan orang-orang yang sukses, yang di bidang masing-masing. Mereka harus berani mengorbankan, meluangkan waktu untuk belajar dan mencari ilmu kepada orang sukses. Gitu. Untuk anak muda. Banyak main sama tukang parfum gitu ya. Supaya wangi. Iya, supaya wangi kan. Betul nggak? Terima kasih banyak nih Kang Asep, Sama-sama, ya. sudah ada di penghujung waktu. Mudah-mudahan sukses terus dengan segala macam aktivitasnya. Amin. Dan pemirsa, terima kasih juga sudah bersama kami selama 40 menit ini, dan saksikan kami kembali dalam dialog eksklusif lainnya. Saya Rita Damayanti undur pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh.